يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Salat dan salam semoga tetap curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kita selaku umatnya. Tidak lupa pula khatib berwasiat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bersumpah demi masa, maka yang dimaksudkan adalah ketika manusia itu melewati waktu-waktu tertentu, maka itulah disebut dengan asr. Jadi masa bukan saja terkait dengan masa-masa saja, tapi masa yang dimaksudkan dalam ayat di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang telah dilalui oleh setiap manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia di dalam Al-Qur'an dengan kata al-insan, maka sesungguhnya manusia pada hakikatnya mereka melewati waktu demi waktu untuk melaksanakan ataupun melakukan aktivitas-aktivitasnya. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, ketika kita melihat di dalam Al-Quran, banyak sekali kalau kita melihat perkataannya bahwa secara terjemah manusia itu di dalam Al-Quran bahasanya sama, tetapi dalam bahasa Arab ucapannya berbeda. Dikumpulkanlah bahwa
sebutan manusia di dalam Al-Quran itu ada 5 nama. Yang pertama, Allah sebut manusia itu sebagai kata bashar. Apa itu bashar? Sama, secara terjemah manusia, tetapi ada maknanya. Bashar bermakna bahwa manusia memiliki hawa nafsu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata bashar ini sebanyak 35 kali di dalam Al-Qur'an. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia sebagai al-ins. Apa itu al-ins? Biasanya disandingkan dengan jin. Ya ma'syarul jin wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu Allah menunjukkan dengan kata ins agar tahu bahwa manusia asal muasalnya memiliki rasa kelembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia disebut sebagai Bani Adam. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai keturunan Adam, hendaklah engkau berhias diri ketika engkau hendak masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa hakikatnya manusia, asal muasal keturunannya, selagi masih ada manusia, kalau terus diteliti-teliti, maka ujungnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi bahwa kalau ada teori yang menyatakan bahwa asal muasal ataupun nenek moyang manusia itu bukanlah Nabi Adam, maka teori tersebut sungguh tidak benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia di dalam Al-Qur'an dengan kata An-Nas. Kalau kita lihat, An-Nas itu menjadi surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi surat yang paling favorit untuk kita semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata An-Nas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Lalu yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia di dalam Al-Quran sebagai al-insan, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa al-insan, salah satunya di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini menunjukkan bahwa manusia yang melewati waktu demi waktu untuk melaksanakan ataupun melakukan aktivitasnya. Lalu banyak sekali mereka yang diberi modal waktu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi merugi. Ruginya bukan hal duniawi, tapi ruginya tentang hal akhirat. Mereka berbisnis, mereka menjadi profesi apapun, mereka tidak rugi dari segi hal duniawi, tapi mereka rugi dari segi hal akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak merugi adalah illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ketika manusia yang melewati waktu demi waktu diisi dengan aktivitasnya atas dasar iman dan harapan ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka nilai amalnya menjadi amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amalnya menjadi amal yang baik. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, aktivitas apapun yang kita lakukan hari demi hari yang kita lalui,
baik dari segi profesi apapun. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi bekerja di pemerintahan dan lain sebagainya. Jadikan aktivitas amal itu atas dasar iman, atas dasar pengharapan bahwa suatu saat nanti ini adalah bekal untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin rahiman wa rahimakumullah? Kalau kita melihat di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104-nya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, perlukah kita memberitahu kepada manusia terhadap amalan-amalan, terhadap mereka yang rugi amal-amalnya, yaitu mereka yang sia-sia perbuatannya. Lalu mereka menganggap bahwa dengan amalan-amalan tersebut sesuatu yang amalan baik-baik saja. Jadi hadirin rahimakumullah, tentunya waktu yang kita miliki sama, hari demi hari, pekan demi pekan, sampai dengan berbulan-bulan dan tahunan. Maka yang harus kita evaluasi adalah, sudahkah aktivitas sehari-hari kita menjadikan aktivitas amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aktivitas-aktivitas kita adalah bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, bukan hanya kita beramal untuk diri kita sendiri, tapi ada kalanya kita mengajak kepada saudara-saudara kita, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengajak kepada saudara-saudara kita, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan saudara-saudara kita, lingkungan kerabat kita, untuk watawasau bil haq, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, sehingga bukan hanya iman, manisnya iman itu dirasakan oleh kita, tapi manisnya iman itu dirasakan oleh saudara kita, oleh keluarga kita, kerabat kita, dan seluruh kaum muslimin yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita detik demi detik, menit demi menit, hingga tahun demi tahun, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan kita termasuk golongan yang merugi. Bahkan Allah jadikan kita manusia-manusia yang beruntung di sisinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
aqimus shalah. Untuk kesempurnaan sholat, shofnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi